حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله. وقال أيضا عن عثمان رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب. صدق الله العظيم وصدق الله على النبي الكريم. Syukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah senantiasa beri rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Malam hari ini banyak diberikan Allah kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, Allah berikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan solat maghrib berjamaah. Solat perintah Allah dan berjamaah ini sunnahul huda, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang kedua, duduk di dalam tempat majlis di mana ada majlis tentang mengagungkan dan membesarkan Allah. Tidak ada majlis yang lebih mulia dibandingkan majlis ini. Yang ketiga, lagi dan lagi kita dipertemukan oleh Allah dengan minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah di antara 12 bulan. 4 bulan itu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan yang terjepit di antara Jumadil Akhir dengan bulan Sa'ban, yaitu bulan Rajab. Barang siapa yang beramal pada 4 bulan ini, amal mereka akan dilipat gandakan. Barang siapa yang berbuat dosa pada 4 bulan ini, dosa mereka pun akan dilipat gandakan. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari nanti di yaumil akhir kelak diberikan syafaatnya buat kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini mudah-mudahan kehadiran kita bersama dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amal ibadah, dan mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan pada malam hari ini ada ibrah dan hikmah, dan mudah-mudahan menjadi kekuatan buat kita nantinya keluar dari masjid ini. Masing-masing kita punya kekuatan untuk bisa mentaati Allah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadwal di masjid ini dahulu sekiranya kalau saya tidak salah diagendakan tanggal 13. Tapi karena tanggal 13 itu berbenturan, saya baru berangkat tanggal 5, 6, 7 di Bengkalis, 8, 9, 10 di Batam. Tanggal 10 pagi berangkat ke Singapura. Tanggal 11, 12, 13 bersama pemerintah Kabupaten Kota Madia Dumai. Baru pulang tadi malam jam 3 malam ba'da subuh di Masjid Al-Fajri, dan insyaAllah malam ini baru bisa punya kesempatan datang ke Masjid Raya untuk yang kedua kalinya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengulang-ulang kaji, mengingat-ingatkan yang lupa. Semoga Allah berikan keberkahan. Dalam Al-Quran 30 juz 114 surat, ada yang mengatakan 6.666 ayat, ada yang mengatakan 6.236 ayat. Di dalam Al-Quran itu ada amar, ada perintah, dan di dalam perintah itu ada 3 perintah yang berangkai dalam Quran. Dalam Quran itu ada 3 perintah yang berangkai. Kenapa dikatakan perintah ini berangkai? Karena antara satu perintah dengan perintah lain itu saling berkaitan. Satu perintah dikatakan oleh Allah dikaitkan dengan perintah lain. Perintah itu saling berkaitan, saling bertautan, saling disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan itu perintah, berhati-hatilah. Kalau ada perintah yang saling berkaitan, perintah itu tidak hanya sekali diulang oleh Allah. Ada yang diulang sebanyak 17 kali, ada yang diulang sebanyak 34 kali, ada yang diulang sebanyak 49 kali, bahkan ada yang diulang di atas 50 kali dengan bahasa yang sama atau bahasa yang berbeda, tapi tujuannya sama. Apa tandanya perintah itu saling berkaitan? Kalau ketemu dengan perintah itu, maka satu perintah harus dikerjakan, perintah yang lain juga harus dikerjakan. Kalau ada satu perintah dikerjakan, satu perintah lain ditinggalkan, maka yang dikerjakan itu tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada satu perintah dikerjakan, satu perintah lain ditinggalkan, maka yang dikerjakan itu tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? 3 perintah ini akan kita bahas ba'da maghrib menjelang isya. Kalau nanti kurang kita tambah dengan ba'da isya. Sekaligus nanti kita tutup dengan muhasabah dan besok subuh kajian tambahannya. Baik. Apa perintah yang pertama? Perintah yang pertama, perintah yang berkaitan, yang berangkai dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah menggunakan kata ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Bapak Ibu boleh baca Quran, kalau Allah menggunakan kata ati'ullah, maka disandingkan dengan kata wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Apa maknanya? Maknanya adalah orang yang taat kepada Allah mesti mentaati Rasulullah. Orang yang taat kepada Rasulullah harus mentaati Allah. Kalau ada di antara kita hari ini yang taat kepada Allah, tapi dia tidak mau mentaati Rasulullah, maka ketaatannya kepada Allah tidak akan diterima Allah. Begitu sebaliknya. Kalau ada orang taat kepada Rasulullah, maka dia tidak taat kepada Allah, maka ketaatannya kepada Rasulullah tertolak dan tidak akan diterima Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Orang yang taat kepada Allah, beriman kepada Allah,
Orang yang beriman kepada Allah meyakini apa yang diputuskan Allah dalam kehidupan dunia ini. Wallahu allazi khalaqa sab'a samawati wal ard. Dialah Allah yang menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dialah Allah yang menciptakan apa yang ada di antara keduanya. Dialah Allah yang menciptakan laili wan nahara, siang dan malam, malam dan siang. Dialah Allah yang mengatur segala siklus kehidupan manusia. Maka orang yang taat kepada Allah, beriman kepada Allah. Yang beriman kepada Allah mesti meyakini apa yang diputuskan Allah dalam kehidupan mereka. Ati Allah wa atiur Rasul. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Orang yang taat kepada Allah ni beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah pasti mereka sudah melalui satu proses. Proses itu yang bulan lalu saya datang kemari saya sampaikan. Proses awal itu adalah proses ampunan dari Allah. Tidak ada keimanan tanpa ampunan. Ampunan Allah berikan dahulu dengan dosa dan maksiat yang kita buat, barulah Allah berikan taufik dan hidayah dalam kehidupan kita untuk bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Muharram ini saya ingin sampaikan buat kita bersama. Ada orang melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Keutamaan bulan Muharram yang melaksanakan ibadah puasa 10 Muharram Asyura boleh. Ada yang melaksanakan puasa 9 Muharram 10 Muharram bagus. Ada yang ingin mengkhatamkan Quran baik. Ada yang ingin berimpak dan bersedekah bagus. Ada yang ingin beramal kebaikan boleh. Tapi satu hal jangan sampai kita tinggalkan. Kenapa? Pada bulan Muharram ini perbanyak minta ampunan kepada Allah. Mulai 1 Muharram masih ada, sekarang ini 17 Muharram masih ada 13 Muharram lagi. Perbanyaklah minta ampunan kepada Allah. Kenapa kita diminta perbanyak minta ampunan kepada Allah? 124.000 Nabi, 313 orang Rasul, 25 Nabi yang wajib diimani, 5 Nabi ulul azmi, 1 khataman nabiyyin la nabiyya ba'da. Hampir seluruh para Nabi yang melakukan dosa dan kesalahan diampuni dan diberikan pertolongan Allah. Ampunan dan pertolongan itu jatuh pada bulan Muharram. Maka minta ampunan kepada Allah. Karena hampir semua Nabi ini ditolong oleh Allah dan diampuni oleh Allah. Dan itu terjadi pada bulan Muharram. Jadi maaf, makanya ketika awal tahun lalu 1443, 1444 Hijriah, qabla maghrib, sebagian kita membaca doa akhir tahun, sebagian kita ba'da maghrib membaca doa awal tahun. Bapak Ibu coba lihat apa arti doa awal tahun dan doa akhir tahun. Hanya 2 saja. Doa akhir tahun doa minta ampunan, dan doa awal tahun doa minta pertolongan. Ampunan dan pertolongan Allah ini banyak Allah berikan kepada para anbiya alaihissalam. Itu terjadi pada bulan Muharram. Kita lihat, nanti baru kita bicara keimanan kepada Allah. Lihat para nabi dan rasul yang dapatkan ampunan dan pertolongan Allah. Dulu sudah saya sampaikan, Adam alaihissalam ketika terusir dari surga karena melanggar larangan Allah, Adam bertaubat kepada Allah dengan baca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa lama Adam minta ampun kepada Allah? 40 tahun. Salah satu tafsir mengatakan 400 tahun Adam mohon ampun kepada Allah, barulah ampunan taubat Adam diterima Allah. Allah katakan dalam Quran, fatalaqa adamu min rabbih kalimati falaba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Tak kala taubat Nabi Adam diterima Allah. Kapan taubat Nabi Adam diterima Allah? Ulama kita katakan As-Surah 10 Muharram. Idris alaihissalam, Allah katakan sebut namanya 2 kali dalam Quran. Wa dzkur fil kitabi Idris innahu siddiqan nabiyya. Ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka tentang Idris. Idris itu adalah orang yang benar dan juga nabi. Idris alaihissalam diangkat derajatnya ke langit oleh Allah. Kapan itu terjadi? As-Surah 10 Muharram. Nuh alaihissalam, ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah, tidak sanggup lagi melihat kemaksiatan kaumnya. Apa doa Nabi Nuh alaihissalam? Ya Rabb, la tazar alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan satu orang kafir pun tinggal di muka bumi ini.
doa Nabi Nuh dikabulkan Allah. Allah kirimkan bencana banjir yang sangat besar. Banjir itu mengelilingi muka bumi ini selama 180 hari. Maka seluruh orang kafir di muka bumi ini telah mati. Tinggallah Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman kepada Allah yang menaiki sebuah kapal. Kapal itu disandarkan dan diselamatkan Allah di Jabal Zuhdi. Ada yang mengatakan Bukit Jud, ada yang mengatakan Jabal Zuhdi. Kapan itu diselamatkan oleh Allah? Asyura 10 Muharram. Ayub alaihissalam diberikan penyakit oleh Allah. Apa penyakit yang diberikan Nabi Ayub? Dalam Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan Nabi Ayub alaihissalam adalah satu-satunya nabi yang diberikan penyakit oleh Allah. Penyakit yang diberikan Nabi Ayub ini, Pak, tidak akan lagi diberikan Allah kepada manusia sampai hari kiamat. Apa penyakitnya? Penyakit Nabi Ayub alaihissalam dari ujung kepala sampai kaki mengelupak kulit, bakudi, batuka. Dari kudis itu keluar ulek serodang telunjuk selama 70 tahun. Ini yang diderita Nabi Ayub alaihissalam. Kaumnya meninggalkan Nabi Ayub, istri Nabi Ayub meninggalkan suaminya. Maka Jibril alaihissalam turun memberikan kabar gembira. Wahai Ayub, sesungguhnya Allah telah menyiapkan kepada engkau satu buah telaga. Telaga itu nanti mandilah engkau di sana, engkau akan disembuhkan oleh Allah. Maka Nabi Ayub sami'na wa ata'na, dia mandi, kemudian hilanglah semua kotoran penyakit yang ada di dalam badannya. Maka ketika itu malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, mana yang lebih dulu kau sukai? Dulu ketika keadaan engkau diberikan sakit atau sekarang ketika sembuh? Apa kata Nabi Ayub? Aku lebih suka keadaanku dulu ketika diberikan penyakit oleh Allah dibandingkan ketika sembuh. Kenapa? Karena ketika sembuh, ketika aku sakit, setiap pagi dan sore hari Allah mengucapkan salam kepadaku. Ketika aku sehat, Allah tidak lagi mengucapkan salam kepadaku. Kapan Nabi Ayub itu diberikan pertolongan kesembuhan oleh Allah? Asyura 10 Muharram. Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup, dilemparkan dalam api yang sangat besar. Sebelum Ibrahim dilemparkan ke dalam api, ayah Ibrahim, paman Ibrahim yang dikenal dengan nama Azar, apa katanya? Tanggalkan pakaian Ibrahim. Jadi sebelum Ibrahim dilemparkan ke dalam api, ditelanjangi Ibrahim. Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, tahukah engkau manusia yang pertama nanti di hari kiamat yang diberikan pakaian oleh Allah? Allah sendiri yang langsung memberikannya. Siapakah dia? Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Ibrahimlah satu-satunya manusia yang rela ditelanjangi karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibrahim masuk ke dalam api, Allah katakan dalam Quran, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kapan Allah berikan pertolongan kepada Ibrahim? Asyura 10 Muharram. Yunus alaihissalam dimakan oleh ikan yang sangat besar, sampai Nabi Yunus berada dalam perut ikan membaca doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kapan taubat Nabi Yunus diterima Allah? Asyura 10 Muharram. Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah, itu terjadi pada Asyura 10 Muharram. Musa alaihissalam telah membunuh salah seorang pemuda dari bangsa Kibti karena ada perselisihan dengan Bani Israel. Nabi Musa telah membunuh satu manusia. Maka dari Mesir Nabi Musa berlari ke kota Madian. Kemudian di kota Madian Nabi Musa mohon ampun kepada Allah sambil berdoa. Allah lukiskan kisah ini dalam Quran. Ya Rabb, inni zalamtu nafsi. Ya Allah, saya telah menzolimi diri saya, ampunilah saya ya Allah. Kapan Nabi Musa diampuni Allah? Ulama mengatakan Asyura 10 Muharram. Maka jadikan momentum Muharram ini minta ampun kepada Allah. Kalau tidak bisa kita menangis untuk orang lain, tangisi diri sendiri. Kalau tidak bisa kita menangisi anak istri dan suami kita, tangisilah diri kita sendiri. Karena tangisan itu di kehidupan dunia sangat berarti nanti di kehidupan akhirat. Maka tidak ada keimanan tanpa melewati ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka setelah orang diampuni oleh Allah, maka diberikanlah taufik dan hidayah, diberikanlah keimanan kepada Allah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Orang yang beriman kepada Allah meyakini apa yang diputuskan Allah di kehidupan mereka. Jadi maaf, orang yang beriman kepada Allah ini, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, orang beriman itu syaratnya banyak syaratnya. Bahkan ada yang dikatakan 17 syarat untuk mendapatkan kita ini beriman kepada Allah. Tapi kita tidak perlu banyak syarat ini, Pak. Cukup masuk 1 atau 2 syarat saja selesai. Apa syarat yang pertama? Karena kalau tidak masuk syarat ini, boleh jadi kita akan masuk dengan ayat yang berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, apa kata Allah? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada dari manusia yang berkata kami beriman kepada Allah, sesungguhnya mereka itu tak beriman, mereka hanya mengaku beriman dan iman mereka tertolak di sisi Allah. Jadi mesti terpenuhi syarat ini. Apa syaratnya? Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, orang yang beriman itu menerima keputusan Allah. Wallahu allazi khalaqas sab'as samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan apa yang ada di antara 7 petala langit dan 7 petala bumi. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, orang yang beriman syarat yang pertama adalah menerima keputusan Allah. Bukankah dunia ini Allah yang mengaturnya? Maaf Pak, Bu, dulu dunia ini tak ada. Masjid Raya Kuan Sing ini belum ada. Peta di Kuan Sing ini belum masuk daftar peta. Aras belum diciptakan, Laul Mahfuz belum ada, malaikat belum Allah ciptakan, Jibril belum Allah ciptakan, jin belum Allah ciptakan, manusia belum ada. Yang ada cuma zat Allah Rabbul Izzati Zal Jalalah, hanya Allah saja. Siapa makhluk yang paling pertama sekali yang diciptakan oleh Allah di alam semesta? Ada 2 pendapat para ulama. Salah satunya, makhluk yang pertama sekali yang diciptakan Allah di alam semesta ketika seluruh makhluk ini tidak ada kecuali Allah, Al-Qalam. Apa itu Al-Qalam? Diterjemahkan dalam bahasa kita pena. Apa itu pena? Pena inilah digunakan oleh Allah untuk menulis. Walaupun pena yang kita gunakan tak sama dengan pena yang Allah gunakan. Pena itu ditulis oleh Allah, digunakan untuk menulis. Apa yang ditulis Allah? Ketentuan kehidupan dunia ini sampai nanti dunia dihancurkan oleh Allah, ditulis oleh Allah. Pena yang digunakan telah diangkat, tintanya pun telah kering. Tulisan Allah itulah yang bernama ketetapan Allah dan pasti akan berlaku sampai hari kiamat. Sudah ditulis oleh Allah. Kalau seperti ini kita mengimani hidup nih Pak, apa yang kita takutkan dunia nih Pak? Tidak ada. Daftar namo-namo orang nankan kayo di Masjid Rayo kok, lado namonya Pak. Yang ndak kan kayo-kayo walaupun kerojo tunggang tunggi siang malam ndak jo kan kayo lah dituli lo di Allah namanya. Daftar nama-nama orang yang kan kawin tahun kau ditulis oleh Allah. Yang ndak kawin-kawin sampai hari kiamat walaupun tiap malam baboda ndak jo kan kawin do ditulis oleh Allah. Daftar nama-nama orang yang kan beranak tahun kau ditulis oleh Allah. Yang ndak kan beranak sampai hari kiamat ditulis oleh Allah. Orang yang kan duduk jadi bupati ditulis oleh Allah. Yang tak duduk, yang tak duduk jadi bupati ditulis oleh Allah. Seluruh telah ditulis oleh Allah. Pena yang digunakan telah diangkat, tintanya pun telah kering. Ketentuan Allah akan berlaku sampai hari kiamat. Ada orang tanya dengan saya, Pak Ustaz, kalau seperti ini kita mengimaninya, lantas bagaimana kita menghadapi dunia ini? Bukankah maaf, kita makan dikasih Allah, minum dikasih Allah, istri Allah yang ngasih, suami Allah yang beri, rizki Allah yang menyalurkan kepada kita. Lantas bagaimana kita menghadapi dunia ini? Kalau ada yang bertanya seperti ini Pak, ini maaf, pertanyaan ini pertanyaan paling basi. Kenapa? Pertanyaan seperti ini telah ditanyakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kepada Rasulullah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, bukankah dunia ini Allah yang mengaturnya? Makan, minum, rizki, maut, mati semua diatur oleh Allah. Lantas bagaimana sikap kita menghadapinya? Kata Nabi SAW, seluruh dunia ini telah diatur oleh Allah. Sikap kita menghadapi dunia ini, hadapi dunia ini dengan syariat dan tuntunan Allah. Ingin punya anak, nikah. Walaupun tidak semua orang menikah yang akan dapatkan anak. Ingin pintar, sekolahlah. Walaupun tidak semua sekolah orang yang akan pintar. Pingin kaya, kerjalah.
Walaupun tidak semua orang bekerja yang akan dapat jadi orang kaya, tapi yang jelas ikut syariat dan tuntunan Allah. Kalau seperti ini kita mengimani Pak, tidak ada lagi yang kita takutkan di kehidupan dunia ini. Maka dulu ada beberapa waktu mahasiswa 20 orang berangkat KKN di salah satu desa yang ada di Provinsi Riau. 10 mahasiswa, 10 mahasiswi, 10 jantan, 10 betina berangkat. Ketika itu dosen pembimbingnya saya, DPL, dosen pembimbing lapangannya. Ketika itu diantar KKN-nya 3 bulan. Selesai mahasiswa KKN 3 bulan, pulang ke kantor, ke kampus, ada satu orang mahasiswi hamil 2 bulan setengah. Summa na'udzubillah. Semoga Allah hindarkan kita dari sifat sikap dan demikian. Amin. Sampai di kampus buat malu, di sidang dihadapkan di kampus. Disidanglah di kampus, dipanggillah mahasiswa yang hamil 2 bulan setengah itu. Yang menyidangkannya 3 orang dosen. Dosen A, dosen B, dosen C. Dosen A teman saya, dosen B teman saya, dosen C saya. Ditanya oleh dosen A, apa kata dosen A? Dengan siapa kamu berbuat? Dengan fulan bin fulan, Pak. Dosen B tanya, di mana kamu berbuat? Di tempat posko KKN, Pak. Terakhir saya yang tanya, apa yang saya tanya dengan mahasiswi itu? Dek, kenapa ini bisa terjadi? Apa kata mahasiswa itu? Ini semua sudah ketentuan Allah, Pak. La ilaha illallah. Kalau ada orang yang meyakini memahami agama seperti ini, orang bodoh memahami agama. Kita percaya Adam dilahirkan Allah tanpa ayah, tanpa ibu. Kita yakin Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah. Tapi untuk kasus yang seperti tadi, kita tak boleh yakin. Kenapa? Dunia ni darul asbab. Ikut syariat dan tuntunan Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang yang beriman pertama itu menerima keputusan Allah. Berat, Pak, berat. Jangan tanya dengan saya, tanya dengan hati kita. Dahulu ketika saya berangkat umroh, pembimbing jamaah umroh 2013, 2014, 2015. Setiap saya berangkat jamaah umroh itu luar biasa. 2013 saya bawa jamaah 107 orang. Mekah dari Pekanbaru, Batam, Singapura, Jeddah. Kemudian 2014 saya berangkat lagi bawa jamaah 57 orang. 2015 saya berangkat lagi bawa jamaah 26 orang. Setiap jamaah yang saya bawa itu diuji oleh Allah. 2013 jamaah saya hilang 1 orang di Mekah, 5 hari 6 malam tak pulang-pulang. Akhirnya kami cari, jumpa di Masjid Jin, 8 km dari Masjidil Haram. Tidak pakai celana, tidak pakai baju, pas condo orang gilo. 2014 berangkat lagi. Ketika itu ada kasus jemaah Sulawesi ditangkap oleh pemerintah Saudi kena memotong kain kiswah. Saya ada di sana. Jemaah saya, ini mohon maaf, selesai tawaf, sa'i, tahallul, pulang ke hotel. Naik di atas hotel lantai 6, dari lantai 6 jatuh pun di depan saya, meninggal dunia pun di depan saya. Dikuburkan di daerah Mispalah. 2015 saya minta sama travel haji umroh, Pak, jangan kasih saya jemaah banyak-banyak, kasih saya jemaah sedikit saja. Dikasihlah saya jemaah 26 orang. Saya pikir 26 orang ini gabungan seluruh Provinsi Riau. Rupanya tidak, 26 orang ini jamaah dari Kabupaten Pelalawan. Maaf kalau ada orang Pelalawan. Saya sampaikan dengan jamaah Pelalawan ketika ngisi kajian dulu dengan Pak Tamrin, pernah menjadikan calon bupati Pelalawan walaupun tak jadi. Saya bilang dengan beliau, di Pelalawan itu Pak, maaf, punya 9 orang kaya. Di Kuan Sing saya tak tahu berapa jumlah orang kayanya, tapi di Pelalawan ada 9 jumlah orang kaya. Salah satunya jamaah umroh saya, punya sawit ompek ratui kapling 800 hektar pribadi. Itu baru kayo, Pak. Awak kadang-kadang 3 kapling barulah sok-sok kayo loh, Pak. Berangkat dengan saya. Ketika berangkat Pekanbaru, Kuala Namu, tembak Madinah. Sampai di Madinah ziarah. Habis ziarah ambil mikot di Biru Ali, pakai baju ihram, kemudian tembak kota Mekah, tawaf, sa'i, tahallul. Waktu tawaf pertama, tawaf kedua, tawaf ketiga, maaf, membalik kepala 360 derajat, tumbang itu jamaah.
lah tak sadarkan diri. Kami angkat, kami bawa ke rumah sakit Saudi. Di sana dirawat 7 hari 8 malam. Selesai habis dirawat, kami balik ke Pekanbaru. Dalam keadaan sakit kami bawa sampai ke Bandara Sultan Syarif Kasim. Kami antar ke rumah sakit jiwa Pekanbaru. Tahun 2015, 2019 saya terakhir menjenguknya. Beliau masih istiqomah di rumah sakit jiwa. Saya tak mau tahu apa dosanya dan saya tak mau tanya apa masalahnya. Tapi yang jelas sawitnya banyak. Buat jamaah ini saya berikan peringatan, hati-hati bagi yang punya sawit banyak, hati-hati saja. Berangkat 2014 saya berangkat Pekanbaru, Batam, Batam Singapura, Singapura Jeddah, Jeddah tembak Madinah, sampai di Madinah 3 hari 4 malam. Selesai Madinah tembak kota Mekah, tawaf, sa'i, tahalul, selesai. Karena jemaah Indonesia biasanya tawaf tu malam, jarang yang siang. Malam sampai di Mekah tawaf, selesai sebelum subuh pulang ke hotel, buka baju ihram, ganti pakaian, mandi, persiapan tu salat subuh berjamaah. Selesai salat subuh berjamaah, selesai pulang ke hotel, makan sama-sama. Ketika sedang makan di hotel, datang satu orang jamaah saya. Jamaah saya itu laki-laki, umur 28 tahun, ganteng, kulitnya putih, nampak tanda orang kaya, bersih, ganteng. Bahkan ketika itu dalam hati saya berkata, kalau seandainya saya perempuan, saya mau jadi istrinya. Ganteng. Ini orang kayu, nampak pak. Orang kayu tu nampak tandonya. Kata orang Minang, monci ketek labai kuah. Jadi orang kayu tu tandonya nampak pak. Walaupun dia pakai celana Hawaii, sandal jepit, tando kayu tu nampak. Tapi kalau orang Bansek modeliko, di pinjaman noto, di pakaian dasi, baun Bansek tu nampak. Tak bisa dibohongi. Apa dia bilang dengan saya? Pak Ustaz, Ustaz pernah tak membaca kisah sahabat Nabi? Ada 2 orang kisah sahabat Nabi yang berdoa depan Ka'bah, saling amin mengaminkan. Saya bilang dengan dia, kalau setahu saya kisah sahabat itu bukan 2 tapi 3. Abu Darda, Salman, satu lagi kalau saya tak salah Ibnu Mas'ud. Kenapa? Apa katanya? Ustaz, nanti malam kita ke Ka'bah, habis solat Isya, habis makan malam, kita berdoa ke Ka'bah. Kita berdoa amin mengaminkan depan Ka'bah seperti sahabat Nabi. Saya bilang, iyalah, berangkatlah, karena saya mutawib. Tapaso, jawab iyo. Iyalah. Berangkat sampai di Masjidil Haram. Itu kan sunnahnya bukan tahiyatul masjid. Sunnah masuk Masjidil Haram tu tawaf. Tawaf pertama, tawaf kedua, tawaf ketiga, tawaf keempat, setentang dengan multazam, ambil paling ujung. Kami berdoa. Berdoalah berdua. Apa katanya? Ustaz doa duluan, nanti saya aminkan. Setelah itu saya doa lagi, Ustaz aminkan. Iyalah, saya doa pertama. Apa doa saya? Ya Allah, izinkan kami berdua mencium Hajar Aswad, solat di Hijri Ismail, doa di multazam, tanpa menyakiti, tanpa tersakiti. Kawan saya ini semangat mengaminkan. Amin, katanya. Gantian, inyo lo doa deh. De inyo bujang, tentu doa sesuai kebutuhan. Apa doanya? Ya Allah, dan nak babini, ya Allah. Saya aminkan, amin. Kemudian dia doa lagi, berikan saya istri yang cantik, soleha, nasab yang baik, harta yang banyak, bisa digunakan untuk agama. Saya aminkan, amin. Kemudian kami berdua tawaf lagi, tawaf kelima, tawaf keenam, masuk tawaf yang terakhir, kami berdua solat di Hijri Ismail, doa di multazam, kemudian tanpa tersakiti dan tanpa menyakiti, cash dibayar Allah. Tapi doa teman saya, doa minta istri, belum dikabulkan Allah. Pulang dari umroh sampai ke Indonesia, 10 hari cuti saya habis. Masuk ke kantor, sampai di kantor, datang staf di kantor, Pak, ada undangan 2 hari yang lalu ke meja saya untuk Bapak. Saya baca, subhanallah, walimatul urus, resepsi pernikahan, barale gadang. Saya tengok, subhanallah, kawan yang sama berdoa depan Ka'bah, ijab kabul, akad nikah jam 8.30 di Umban Sari, Rumbai. Saya niat mau datang, tapi saya tak terkejar, kena jam 8 saya ceramah di Sepron. Selesai ceramah jam 11, saya penuhi itu undangan. Masuklah di tempat tenda pelaminan warna biru besar. Pengantin sudah selesai ijab kabul, akad nikah, mereka sudah bersanding di pelaminan berdua. Ketika itu saya datang, nampak saya datang, pengantin laki-laki turun, dia kejar saya, kemudian dia peluk saya menangis, dia menangis. Apa katanya? Alhamdulillah Ustaz, doa kita dikabulkan Allah Ustaz.
Dulu di Mekah kita berdoa, mencium Hajar Aswad berdua, solat di Hijr Ismail berdua, doa di Multazam berdua, dibayar Allah cash. Sekarang Ustaz, doa saya pun dikabulkan Allah juga. Saya sudah nikah Ustaz, alhamdulillah. Walaupun doa saya itu 2, yang dikabulkan 1, saya terima Ustaz. Saya heran juga, doanya 2 kok dikabulkan 1. Doanya yang pertama minta istri, Allah berikan dia istri. Doa yang kedua minta istri cantik, soleha, nasab yang baik, harta yang banyak, bisa digunakan untuk agama. Belum dikabulkan Allah. Saya pandangkan wajah saya ke pengantin perempuan. Subhanallah, maha suci Allah akan penciptaan makhluknya. Pengantin perempuan itu kaget saya. Gopuk, hitam, pendek, buruk. La ilaha illallah. Tapi apa katanya? Saya terima Ustaz, saya terima. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, orang beriman tu menerima keputusan Allah. Kadang Pak, keputusan Allah tu tak cocok dengan hati awak kau. Dah 50 tahun jadi pegawai di dinas A, tak pernah diangkat-angkat jadi eselon. Kawan baru pindah, langsung diangkat jadi eselon. Terima keputusan Allah. Apa yang diupek dunia kau Pak? Kita punya anak 4 orang laki-laki di rumah, 4 laki-laki semuanya, lahir yang kelima, jantan lo balik. Terima keputusan Allah. Apa yang diupek dunia kau? Jika seperti ini, mana ada kita khawatir kehidupan dunia ini. Kalau ditanya kita hari ini pingin semua dari kita jadi orang kaya, tapi ada di antara kita yang diberikan kekayaan, ada yang dicukupkan, ada yang dikurangkan oleh Allah. Terima keputusan Allah. Maka orang beriman itu, kata Imam Al-Ghazali, pertama menerima keputusan Allah. Jika seperti ini kita menerima keputusan Allah Pak, tidak ada masalah di kehidupan dunia. 1. Yang kedua, syarat orang beriman yang kedua itu hati Allah. Pertama, dia menerima keputusan Allah. Yang kedua, dia sandarkan semua urusan kepada Allah. Dia gantungkan segala urusan kepada Allah. Dia sandarkan semua urusan kepada Allah. Tidak ada lagi tempat bergantung Pak. Maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Zaman Bani Abbasiyah, ada satu orang soleh, luar biasa, sudah tua, hampir 70 tahun umurnya. Setiap hari kadang Ramadan dia berpuasa, Senin Kamis berpuasa, tak tanggung-tanggung. Dia juga berpuasa Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Setiap saat dia beribadah, mengkhatamkan Quran, luar biasa. Orang tua zaman Bani Abbasiyah. Satu ketika ba'da salat asar, habis Ramadan, ketika itu bulan suci Ramadan, ba'da asar dia sedang dalam keadaan berpuasa. Lewat satu orang musafir depan rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kata musafir ini? Assalamualaikum Pak, sebentar lagi akan berbuka. Bolehkah saya istirahat sebentar di rumah Bapak untuk meluruskan, menghilangkan letih dan lelah saya? Kata tuan rumah tadi, silakan, tafadhal. Dibuka pintu, disiapkan kursi, disiapkan tempat duduk, disiapkan tempat berbaring. Ketika datang waktu berbuka, dihidangkanlah oleh tuan rumah ini 1 gelas air putih, 1 buah biji korma untuk tamu. Tuan rumah pun minum 1 gelas air putih, 1 buah biji korma. Berbuka. Habis berbuka, mereka solat maghrib berjamaah. Habis solat maghrib Pak, apa kata tamu dalam hati? Tamu berkata, mudah-mudahan habis sembahyang maghrib kok diajak dek tuan rumah makan. Rupanya habis solat maghrib nih, tuan rumah langsung solat sunat awabin 6 rakaat. 2 rakaat salam. Kata tamu tadi, subhanallah, memang luar biasa tuan rumah nih. Habis maghrib bukan makan, langsung solat sunat awabin 6 rakaat. Selesai solat sunat, apa kata tamu tadi? Mudah-mudahan habis sembahyang sunat kok diajak makan dek tuan rumah. Rupanya habis solat sunat awabin, masuk waktu isya. Mereka solat isya berjamaah. Selesai solat isya, tamu berkata dalam hati. Apa kata tamu? Mudah-mudahan sebelum habis solat isya ini diajak dek tuan rumah makan. Habis solat isya, tuan rumah langsung tarwih dan witir. Kata tamu tadi, luar biasa, subhanallah, tamu pun ikut tarwih dan witir. Selesai solat tarwih, apa kata tamu? Tidak ada jalan lain, habis tarwih kau pasti makan.
Rupanya habis tarawih tuan rumah tadi langsung baca Quran sampai masuk waktu sahur. Kata tamu, bila makan apa? Kena menunggu tertidur. Ketika sahur dibangunkan lagi, bangun, dihidangkan lagi makanan sahur, 1 gelas air putih, 1 buah biji korma. Tuan rumah pun minum 1 gelas air putih, 1 biji korma. Tamu berkata dalam hati, tadi babuko iko loh, sahurlah iko pulo. Tapi mereka sahur, selesai sahur mereka solat subuh berjamaah. Habis solat subuh, tuan rumah tadi langsung baca Quran sampai masuk waktu duha. Tamu tak tahan, mohon izin, mohon pamit. Apa kata tamu? Pak, saya mohon izin untuk melanjutkan perjalanan. Terima kasih, saya sudah istirahat di rumah Bapak malam ini, telah berbuka dan sahur. Semoga Allah balas kebaikan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tamu itu pergi. Belum berapa jauh tamu itu dipanggil oleh tuan rumah. Hai anak muda, sini sebentar. Datang tamu tadi. Apa kata tuan rumah? Wahai anak muda, sebelum engkau tinggalkan rumahku, aku berpesan satu kepadamu. Apa katanya? Wahai anak muda, 1 malam kau tinggal di rumahku, 1 malam kau lihat keadaan rumah tanggaku, 1 malam kau lihat kesusahan dan kemiskinanku. Istri aku tidak punya, anak pun aku tidak ada. Berbuka dengan 1 gelas air putih, dengan 1 buah biji korma. Sahur dengan 1 gelas air putih dan 1 buah biji korma. 1 malam kau tinggal di rumahku, 1 malam kau lihat kemiskinan dan kekuranganku. Keluar kau dari rumahku ini, ketemu kau dengan orang lain, tutup mulutmu. Jangan pernah kau ceritakan kemiskinanku kepada orang lain, kerana kemiskinanku telah kuceritakan kepada Allah. Aduh, awak model itu, Pak. Iku awak punya masalah ngadu ke kepala dinas, ngadu ke Pak RT, ngadu ke Pak RW. Pak RT, Pak RW, kepala dinas punya masalah. Masalah ini nak saudarinya. Belajar menggantungkan kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikan sabar dan salat itu sebagai sarana untuk menarik pertolongan Allah. Kita belajar untuk menggantungkan segala urusan kepada Allah. Jika seperti ini, Pak, Masya Allah, tidak ada lagi yang perlu kita takutkan di kehidupan dunia, karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Tugas kita hanya sandarkan urusan kepada Allah. Allah berbeda dengan yang lainnya, Pak. Berbeda. Kalau ibu guru, bapak guru membuat soal ujian, dia buat soal, jawabannya disimpan. Tapi kalau Allah membuat soal ujian, jawabannya dibuka oleh Allah. Allah uji kita dengan kesusahan, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan masalah. Allah berikan jawabannya. Apa kata Allah? Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang menyandarkan urusan bulat-bulat kepada Allah, dia sandarkan semuanya, wa huwa muhsin, dia buat yang terbaik di kehidupan dunia, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah cabut di hatinya rasa takut dan tidak akan pernah bersedih hati. Maka kita belajar, setiap kita yang hadir di sini, kita belajar untuk meyakini apa yang diputuskan Allah dan menerima apa yang terjadi dengan kehidupan dunia ini. Jika ini terjadi dalam kehidupan kita, maaf, ketenangan mana lagi yang tidak akan bisa kita raih? Sakinah mana lagi yang tidak akan kita dapatkan? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah cabut di hati kita rasa takut dan tidak akan pernah bersedih hati. Atiullah wa atiur rasul. Orang beriman kepada Allah, beriman pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk Isya, Pak? Sudah. Baik, ini kita pending sebentar. Nanti ba'da Isya kita akan lanjutkan kajian ini. Kemudian nanti terakhir baru kita muhasabah. Dan insyaAllah kajiannya akan tersambungkan lagi ba'da Isya dan dilanjutkan nanti subuh pada dini hari. Oleh karena itu, lebih dan kurang saya mohon maaf kerana waktu Isya sudah masuk. Sama-sama kita melaksanakan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.